Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 34. Bernyanyilah biduan muda mudi. Bernyanyilah biduan muda mudi, menjinit tamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi. Engkau besar termulia. Mari kita berdoa sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang sungguh baik, kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan. Saat ini kami akan membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini tetap tinggal di dalam hati kami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kakak undang kita semua berdiri dan membuka Alkitab dari Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan tetapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, kitab Habakuk mungkin jarang sekali kita baca ya Habakuk ini ya. Tapi kitab Habakuk ini sesuatu yang menarik. Nah, Nabi Habakuk ini hidup pada suasana perpolitikan yang begitu pelik. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi bangsa Kasdim yang sedang menekan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ini gagal menerapkan perintah Allah. Maka dari itu Allah mengizinkan bangsa Babel menyerang dan menguasai mereka. Di dalam kitab Habakuk ini ada 2 nubuat nabi ini. Yang pertama yaitu adanya kritik atas kejahatan bangsa Kasdim
terhadap bangsa Yehuda, dan kemudian Habakuk mengadukannya kepada Allah. Kalau adik-adik baca di pasal yang pertama, itu adalah keluhan Nabi Habakuk karena ketidaksetiaan bangsa Yehuda. Kemudian Nabi Habakuk mengadukan hal tersebut kepada Allah. Nah, kemudian nubuat yang kedua, di mana orang-orang yang ada di Yehuda yang tidak taat kepada Tuhan dan melakukan berbagai tindak keadilan. Oleh karena itu, Allah mengizinkan bangsa Babel untuk menyerang dan menguasai bangsa Yehuda. Nah, tadi sudah seperti kakak bilang bahwa di pasal 1 itu adalah keluhan Nabi Habakuk karena ketidaksetiaan bangsa Yehuda. Disampaikan juga kepada Allah yang isinya adalah penindasan dari orang-orang Kasdim kepada bangsa Yehuda. Habakuk mempertanyakan kenapa penindasan ini terjadi pada bangsa Yehuda. Kemudian muncul pertanyaan, di manakah keadilan Tuhan? Lalu pada pasal yang kita baca ini ada 2 poin yang bisa kita pahami, di mana Allah berjanji untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Allah berjanji untuk mengakhiri penindasan bangsa Babel dan membebaskan bangsa Yehuda. Allah mau supaya bangsa Yehuda mempercayai dan menantikan janji keselamatan Allah. Sebagai orang Kristen, janji keselamatan itu sudah diberikan Allah lewat kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Nah, poin yang kedua yaitu Allah ingin supaya orang Yehuda hidup sebagai orang benar berdasarkan iman mereka kepada Allah, dengan penyerahan harapan dan cita-cita kehidupan pada Allah Tritunggal dan berjuang dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Begitu juga dengan kakak dan adik-adik sekalian, bukan? Nah, dalam kehidupan ini kita pasti punya cita-cita dan harapan. Ketika kita ingin mencapai cita-cita dan harapan itu, tidak lepas dari hambatan, gangguan, sehingga kita bisa menghadapi pergumulan dan persoalan itu. Nah, adik-adik yang terkasih, begitu juga dengan bangsa Yehuda saat itu. Allah meminta bangsa Yehuda dan kita sekarang sebagai teruna untuk memegang teguh janji keselamatan Allah. Apa yaitu janji keselamatan Allah, Kak? Nah, janji keselamatan Allah itu kan sudah digenapi dengan kehadiran Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Nah, sekarang ini apa yang harus kita lakukan ketika kita sebagai umat pilihan Allah yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Allah, yang telah menerima janji keselamatan Allah itu? Nah, kita adik-adik sebagai teruna harus selalu hadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Kita nggak akan tahu ke depan kita akan menjadi apa. Walaupun kita punya cita-cita dan harapan. Oleh karena itu ya kita selalu andalkan Tuhan. Hadirkan Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Apapun hambatan yang kita hadapi nantinya, kita pasti akan menjadi seseorang yang kuat. Karena kita tetap berpegang teguh dan hadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian taat berdoa dan selalu mendengarkan, menuruti firman Tuhan. Nah, apalagi ya yang harus kita lakukan? Taat setia kepada Allah, sekalipun banyak sekali godaan, hambatan yang ada di depan kita. Adik-adik teruna, nah, jaga iman percaya kita kepada Allah sejak dari sekarang.
ketika adik-adik membangun hubungan dengan teman lainnya. Nah, adik-adik harus menjaga sikap bahwa kita ini sebagai anak Allah. Kita ini orang yang sudah ditebus Allah, yang sudah diberikan keselamatan oleh Allah, yang harusnya kita hidup dalam iman percaya kepada Allah. Apapun itu yang kita hadapi, apapun itu yang menjadi tantangan kita sebagai anak-anak Allah harus siap menerima itu semua. Ketika kita di dalam pergaulan pun bukannya kita milih-milih, tetapi kita harus ingat, kita harus takut kepada Allah. Jangan sampai kita menyerong dari perintah Allah, lalu kita gadaikan iman kita kepada Allah ini. Ya, jangan seperti itu ya adik-adik ya. Mulai dari sekarang kita harus sudah dibentuk. Mulai saat remaja ini kita harus sudah mulai ditata sikap dan perilaku kita harusnya seturut dengan kehendak Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, langkah perjuangan kita dalam mewujudkan cita-cita masih panjang. Berkomitmenlah untuk tetap setia kepada Allah dan menjalankan perintah Tuhan sehingga kita bisa hidup dalam iman percaya kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan sambil memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Kidung Muda-Mudi nomor 129, Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap dan berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Ya Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk persekutuan Teruna. Ya Tuhan, berkatilah persekutuan ini agar selalu lancar dalam segala tindakannya. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami ya Tuhan, berilah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar ini bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari.
Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa kepada orang tua kami ya Tuhan, agar selalu diberi kesehatan dari-Mu ya Tuhan, dan berkatilah pekerjaannya agar selalu lancar terus ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah kakak-kakak lain kami, berilah mereka kesehatan selalu agar bisa memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkatilah menteri-menteri, Bapak Wali Kota, dan juga presidennya ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam mengelola negara ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga berdoa buat gereja kami, terkhusus GPIB Zebulon dan Bajem Perkes Estratia Wangkang. Tuhan berkati para presbiter yang sudah Tuhan tunjuk dan sudah Tuhan pakai di dalamnya. Biarlah Tuhan mau memberkati para presbiter ini di dalam setiap kegiatan, aktivitas mereka serta pelayanan, dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program yang sudah direncanakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus juga turut campur tangan di dalam penyusunan acara-acara, kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di dalam persekutuan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan juga di dalam kegiatan panitia-panitia menyusun program kegiatan yang akan direncanakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang sampai saat ini masih berlangsung ya Tuhan, baik dari dewasa maupun anak-anak remaja. Tuhan, biarlah program ini boleh berjalan dengan baik di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, agar wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati pemerintah kami yang sudah menyelenggarakan ini, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu saja, agar pandemi ini segera berakhir dan kami boleh beraktivitas secara normal ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat adik-adik teruna di dalam masa pendidikan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati setiap hal yang menjadi hambatan di dalam pendidikan mereka. Tuhan boleh memberkati orang tua yang mensupport. Tuhan boleh memberkati adik-adik teruna kami yang senantiasa berusaha untuk mencapai nilai, mencapai hasil yang memuaskan. Biarlah Tuhan boleh memberikan kecerdasan, hikmat-Mu agar adik-adik boleh menjalankan dunia pendidikan ini, belajar mengajar ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan berhasil mencapai cita-cita harapan yang mereka inginkan dan seturut dengan kehendak Tuhan juga. Tuhan Yesus berikan kesehatan dan kekuatan buat adik-adik teruna di dalam menjalani kegiatan aktivitas pendidikan, kegiatan sosial yang lainnya ya Tuhan, di tengah pandemi kini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan nama Tuhan saja yang selalu mereka permuliakan di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Allah Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat adik-adik teruna yang berulang tahun di dalam minggu ini. Engkau tambahkan usia yang baru, Engkau tambahkan hal-hal yang baik buat adik-adik teruna yang merasakan sukacita karena pertambahan usia ini. Semakin dewasa, biarlah semakin dewasa juga di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik yang sakit. Biarlah Tuhan Yesus mau memberikan kesembuhan, pertolongan dan kuasa daripada-Mu saja yang memberikan kesembuhan buat adik-adik kami yang sakit. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik teruna yang belum sempat untuk ikut hadir di dalam ibadah teruna saat ini. Tuhan Yesus boleh ketuk hati mereka agar di minggu depan mereka boleh hadir di dalam persekutuan bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan kakak-kakak lain dalam persekutuan teruna ini, sehingga mereka boleh dengan tekun dan taat setia kepada Allah. Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan yang sedikit yang kami berikan ini ya Tuhan
berguna bagi pelayanan kasih di dalam kehidupan berjemaat dan gereja. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 20, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapa, kami akan undur dari tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau mengumpulkan kami kembali di dalam persekutuan Taruna, dan kami mau terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.